Bahan Persekutuan Perempuan Wilayah GKI Pondok Indah. Mengenal Injil Matius. Pengantar. Mengenal Matius. Matius adalah salah satu Injil sinopsis. Injil sinopsis mencakup Matius, Markus, dan Lukas. Sinopsis berasal dari kata Yunani yang berarti dapat dilihat bersama. Alasan menggunakan nama itu adalah kitab Injil ini masing-masing menceritakan cerita yang sama tentang kehidupan Yesus. Di dalam kisah-kisah itu terdapat penambahan dan pengurangan, dan kurang lebih berada dalam urutan yang sama, sehingga ketiga kisah itu dapat diparalelkan dan diperbandingkan. Dari Injil tersebut, Injil Markus adalah Injil yang tertua, sehingga dapat dikatakan Injil Matius dan Lukas ditulis berdasarkan Injil Markus. Dapat dikatakan Injil Matius dan Lukas secara umum mengikuti urutan peristiwa yang diceritakan Injil Markus. Ciri utama Injil Matius sebagai berikut. 1. Injil ini ditulis untuk dan bagi orang-orang Yahudi. Kitab ini ditulis oleh seorang Yahudi dengan maksud untuk meyakinkan orang-orang Yahudi pula. Salah satu tujuan Injil Matius adalah untuk menyatakan dan menonjolkan bahwa semua nubuat dalam Perjanjian Lama telah dipenuhi di dalam Yesus, dan oleh karena itu Yesus adalah Sang Mesias. 2. Matius menaruh minat yang kuat terhadap hal-hal apokaliptis, yaitu tentang kedatangan Yesus kembali. 3. Injil Matius adalah Injil pengajaran. Matius menggunakan bahan secara sistematis. Ada 5 kelompok ajaran Yesus, yaitu khotbah di bukit atau hukum kerajaan Allah, pasal 5-7, tugas dari pemimpin kerajaan, pasal 10, perumpamaan tentang kerajaan Allah, pasal 13, besarnya dan pengampunan yang ada dalam kerajaan Allah, pasal 18, dan datangnya Sang Raja, pasal 24-25. Matius didominasi oleh ide atau anggapan bahwa Yesus adalah Raja. Yesus dilahirkan sebagai Raja, dan hal ini ditunjukkan Matius dari awal Injil sampai akhir, bahwa Yesus adalah Raja yang menunjukkan kuasanya. Pengenalan Injil Matius akan menolong kita dalam membaca dan mengartikan Injil Matius. Selamat menikmati Injil Matius. Selamat bertumbuh di dalam Tuhan. Pertemuan kali ini bagian perkenalan. Setelah menyampaikan pengantar ini, pertemuan dapat diisi dengan sharing tentang pengalaman, memperkenalkan, menjelaskan apa yang ibu-ibu percaya dalam Kristus, pengalaman menyenangkan maupun pengalaman menyedihkan. Doakanlah. 1. Agar setiap orang diberi hikmat untuk menyatakan Injil Kristus dalam kata dan perbuatan. 2. Orang-orang yang ibu-ibu rindu mengenal dan mempercayai Kristus. 3. Pergumulan masing-masing.